Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa dan juga ada ibu dosen juga yang sudah datang. Hari ini kita akan mencoba memulai mata kuliah multimedia pembelajaran AUD. Di sini untuk pertemuan pertama, saya akan mencoba menerangkan tentang rencana pembelajaran semester kita, khusus selama 1 semester ke depan. Karena di awal perkuliahan itu seperti biasa, teman-teman ini akan disuguhkan beberapa rancangan pembelajaran semester yang sudah kita laksanakan. Untuk apa namanya? Cek, masih ada nggak? Hah? Oh, cek. Oh, screen-nya nggak ada ya lagi ya? Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit kayaknya. Di sini akan saya terangkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam namanya mata kuliah ini. Yang pertama, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari atau akan saya terangkan tentang rencana pembelajaran semester. Tentu segala sesuatu terkait administrasi perkuliahan, RPS punya saya, terus materi segala macam itu ada di web Siamik. Jadi seperti itu. Jadi nanti semuanya ada di sana. RPS ini pun saya akan uploadkan ke sana. Termasuk beberapa file mentahan punya saya pun akan diupload semuanya ke web Siamik. Untuk mahasiswa yang di luar kampus STC Muhammadiyah Kuningan, insya Allah nanti dalam waktu dekat panitia akan memberitahu untuk data loginnya, insya Allah. Nah, di sini yang pertama adalah, oh saya salah ini ya, sebentar, saya salah ini yang ini maksudnya, mohon maaf. Nah, tadi gara-gara itu ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang terkait perencanaan pembelajaran semester. Begitu. Dan bentuk pembelajaran di kita itu akan ada 3 model. Yang model pertama itu adalah kuliah menggunakan Zoom. Jadi kita kuliah seperti biasa menggunakan Zoom. Ya, seperti itu. Tapi tadi ingat semua absensi, semua materi itu akan dibagikan melalui web Siamik. Jadi teman-teman tinggal ke sana aja. Waktu tetap yaitu adalah hari Selasa jam 3:30. Seperti itu. Yang kedua adalah pada materi kedua itu akan mengenalkan media pembelajaran. Seberapa penting sih media pembelajaran tersebut itu. Tapi lebih titik fokusnya hari ini adalah bagaimana kita akan 1 semester itu kita mau ngapain, itu yang lebih penting. Begitu. Terus pada pertemuan kedua, di sini akan dipelajari tentang pengertian inovasi pembelajaran. Jadi inovasi pembelajaran itu khususnya dalam PAUD itu apa aja? Salah satunya adalah menggunakan nanti media-media yang akan kita pergunakan. Begitu. Terus di sini diterangkan juga alasan perlunya inovasi dalam dunia pembelajaran. Kenapa? Gitu kan? Nanti akan dijelaskan. Kenapa harus adanya inovasi-inovasi? Karena sadar tidak sadar, anak saya pun yang masih kecil enakan itu menggunakan audiovisual daripada diterangkan sama ibunya, malahan sambil nyanyi-nyanyi. Apalagi kalau udah berbenturan dengan gadget, itu yang ada adalah mereka itu jauh lebih cepat menerima informasi dari si gadgetnya tersebut itu. Misalkan ini hewan apa?
oh itu harimau ayah dan seterusnya. Ternyata dari model-model seperti itu, harimau segala macam, dia anak saya jadi tahu, oh ini kuda, oh ini kerbau dan seterusnya. Begitu. Terus pada pertemuan ketiga, tentu di sini akan diterangkan pengertian multimedia. Lalu ada hakikat multimedia. Jadi multimedia itu seperti apa? Lalu dampak negatif dan positif. Jadi ketika ada dampaknya itu pasti ada positif dan juga negatifnya. Begitu. Misalkan kalau anak kita itu ataupun anak-anak itu terlalu lama main gadget karena saking keasikannya juga bisa berakibat fatal juga terhadap matanya, begitu. Tanda kutip sok belekan gitu kan kalau dalam bahasa Sunda, jadi ada apa gitu kan. Nah, itu tentu tidak semua apa namanya ya, perkembangan teknologi itu berdampak positif, pasti ada dampak negatifnya juga. Nah, pada pertemuan ketiga ini, lihat di sini ada kuliah daring analisis video pembelajaran. Maksudnya apa? Nanti saya akan buatkan video dan saya akan uploadkan. Jadi teman-teman nanti menyerap informasi apa saja yang sudah saya berikan di sana. Begitu. Jadi nanti di Lamunma seperti membuat rangkuman lah, kurang lebih seperti itu. Oh, dirangkum sama teman-teman ini. Begitu. Jadi ada beberapa materi. Dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 3, ini saya bisa dikatakan adalah teoritis. Gitu kan? Jadi teoritis. Nah, jadi teoritis. Lalu selanjutnya ini ada yang namanya kuliah daring. Lagi pada pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan mempelajari bahan-bahan untuk membuat multimedia pembelajaran. Apa aja bahannya? Dimulai dari gambar. Gambar seperti apa yang harus kita butuhkan? Kalau kita ngedit seperti apa? Mohon maaf, kalau ibu-ibu PAUD itu biasanya misalkan gambar apel. Kan gambarnya itu kan perlu diedit dulu. Misalkan saya pengennya itu apa namanya? Pengennya itu menggunakan apelnya itu harus pakai apelnya aja gitu loh, tanpa ada ABCD gitu kan. Ada apa namanya? Yang kalau begitu tuh ada backgroundnya yang lainnya, itu harus diedit. Nanti akan saya coba jelaskan. Begitu. Nah, jadi yang pertama itu nanti teman-teman di sini akan belajar bagaimana mencari bahan untuk media pembelajaran, salah satunya adalah gambar. Si gambar tersebut itu tentu apa namanya? Bagaimana kita mengeditnya gitu kan? Itu kan perlu diajari juga. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berbentuk tulisan. Tulisan itu misalkan kita mencari huruf A, ya kan, huruf A. Diedit juga berbentuk gambarnya, segala macamnya, itu kita persiapkan. Huruf A, anggur, kan biasanya begitu kalau PAUD. Ya. B, buaya, atau C, cecendet, misalkan ya, begitu. Ya. Jadi nanti teman-teman itu masuknya ke tulisan. Begitupun dengan video. Nah, di sini video juga kita akan mengambil video yang bagus itu yang seperti apa. Contoh, kita kan nggak mungkin hanya sebatas gambar. Ada harimaunya kan harus pengen yang gerak-gerak kan. Nah, nanti kita akan coba bagaimana sih mencari bahan video yang bagus. Minimal kita tinggal download aja yang berbentuk green screen. Gitu. Jadi nanti kita cari nih videonya yang harimau, wow, dan seterusnya. Begitu. Terus yang terakhir itu adalah audio. Audionya itu tentu kita mencari suara-suara yang bagus. Ayam, nah nyari, kita akan nyari. Gitu kan, jadi nanti ayam, suara ayam seperti apa. Nah itulah kurang lebih seperti itu. Jadi dalam pertemuan keempat itu kita akan zoom. Kita akan satu persatu dibahas mencari gambar yang seperti apa, bagaimana editnya, videonya seperti apa, bagaimana ngeditnya. Gitu. Tentu dengan saya
kemungkinan hanya sebatas saya akan mempraktekkan, tapi nanti teman-teman wajib mempraktekkan sendiri di rumah. Jangan sampai tidak. Suara Bapak hilang. Mic-nya nggak nyala, Pak. Hilang, Pak, Ya, suaranya. Bu? Suaranya enggak ada, Ya. Pak. Menghilang. Sekarang ada? Ya, udah, Pak. Udah, Pak. Nah, jadi nanti teman-teman seperti mau ngajar, tapi seolah-olah teman-teman harus punya daya imajinasi. Oh, ini huruf A anak-anak. Oh, ini gambar harimau. Nah, itulah teman-teman nanti pada pertemuan keempat itu membuat video masing-masing. Dari huruf A sampai Z. Mau berbentuk hewan, mau berbentuk buah-buahan. Begitu. Bagusnya sih hewan. Biar apa? Nanti suaranya kita masukkan juga. Jadi mulai dari sekarang lebih baik dicicil. Nanti ketika sudah belajar yang namanya gambar sama video hewan, itu teman-teman mulai nyicil tuh. Begitu. Minta dicolokin di perpustakaan, nanti saya pindah ke perpustakaan. Benar. Ya, di sini nggak ada listriknya, sana kan ada. Ya, udahnya. Atau nggak di samping nggak apa-apa. Yang penting di mana aja. Nah, itu ya. Jadi setelah itu teman-teman yang keempat itu, yang kelima itu seperti itu. Jadi teman-teman membuat video-video pendek. Jadi kalau itu ya teman-teman bisa menggunakan 5 atau 4 lah. Walaupun nggak semuanya deh, nggak apa-apa. Misalkan 10 aja Pak, capek. Nggak jadi persoalan. 10 hewan A sampai apa gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman bikin seperti itu. Jadi harus dicicil mulai dari sekarang, gambarnya mana, videonya mana, gambar green screen-nya, dan juga audionya. Jadi seperti itu. Terus seperti itu, lalu selanjutnya adalah pada pertemuan ke-6, ada nggak? Sampai coba. Udah jam 4. Pertemuan ke-6, itu kita akan belajar yang namanya software editing video. Nah, jadi di situ nanti teman-teman ketika berbicara ayam, kongkorok, nah itu kita akan tampilkan di green screen tersebut, gitu. Jadi teman-teman itu nanti ketika begini ngomong di situ ada, gitu loh, kayak seperti tulisan kirim format SMS ke sini, gitu kan, seperti itu, ya muncul, ya. Jadi teman-teman nanti akan kita pergunakan green screen tersebut itu dipadukan dengan yang seperti itu. Lalu selanjutnya adalah di sini khusus software editing video dan instalasinya. Jadi di sini bagaimana instalasi, tentu sekalian juga saya akan menerangkan beberapa bagian menu-menu yang ada di editing tersebut. Begitu untuk yang pertemuan ke-6 ini. Ini kita kuliah daring analisis video pembelajaran, berarti teman-teman nanti mempraktekkan sendiri dan saya itu di situ adalah berbentuk video. Jadi saya itu berbentuk video, bukan pengkuliahan Zoom, tidak dengan saya. Begitu. Lalu selanjutnya adalah di sini baru kita kuliah daring Zoom. Makanya nanti teman-teman wajib punya laptop. Kalau enggak pinjam dulu kemana kayak gitu. Nah, nanti dari sini yang tugas-tugas kemarin itu sudah dipersiapkan, contohnya adalah teman-teman sudah bikin Zoom-nya, sudah ambil suaranya, mohon dipersiapkan. Karena di situ teman-teman akan menerangkan akan mempersiapkan videonya, suaranya akan kita gabungkan di pertemuan ke-7 itu. Sehingga membentuk sebuah video pembelajaran. Begitu. Jadi ayam, kongkorongok, dan di situ itulah pada pertemuan ke-7 itu. Berarti output pertama itu adalah video pembelajaran yang dipadukan dengan suara hewan, gambar, dan juga video yang lainnya. Jadi output pertama itu adalah ini di sini. Pembuatan video.
itu wajib bikin video. Itu ya. Setelah itu, UAS seperti biasa. UTS, mohon maaf. Lalu pada pertemuan ke-9, saya pindah dulu ya, mohon maaf sebentar. Baterai saya mau habis. Ya, boleh. Mau di sana pun di sini? Hah? Boleh, terserah. Sebentar ya, ininya listrik sayanya mati. Kelihatan enggak? Wajah saya kelihatan enggak? Bentar ya. Aduh. Boleh, boleh. Enggak apa-apa. Nanti saya pakainya ini aja. Nah, sebentar ya, mohon maaf. Ada kegagalan teknis. Insya Allah minggu depan enggak. Nah, terang nggak muka sayanya? Oke. Pada pertemuan ke-9, teman-teman itu akan melihat ataupun kuliah daring. Di sini belajar Microsoft Office PowerPoint. Jadi teman-teman ini akan belajar lagi juga yang namanya PowerPoint. Jadi pada pertemuan ke-9 itu teman-teman belajar PowerPoint dan tentu ini dalam berbentuk video. Saya membuat video pembelajaran PowerPoint. Terus yang ke-10 di sini teman-teman akan belajar bagaimana membuat slide-nya langsung dengan saya. Jadi yang awalnya video itu berbentuk apa namanya? Yang berbentuk apa ya? Saya lupa. Berbentuk video ayam dan seterusnya, nanti akan kita bangunkan dalam berbentuk PPT. Jadi dipisah-pisah. A ayam, B apa gitu kan? Buaya dan seterusnya. Jadi nanti dalam bentuk PowerPoint di sini. Ini ada pada saat pertemuan ke-10. Nah, gitu. Di sini berarti di sini ada menambahkan video gitu kan, membuat animasi dan seterusnya. Itu videonya itu video yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Jadi harus paralel. Gitu. Jadi output kedua itu adalah adanya PowerPoint yang ada video teman-teman. Jadi nanti bagaimana navigasi linknya seperti itu gitu. Biar apa? Biar bangga sendiri dong. Awal-awal sama jebret. Ketika ke sini diklik huruf A, ayam, terus dan seterusnya. Begitu. Jadi output kedua itu adalah PowerPoint yang ada video output. Baru dua. Semua ada 4. Lalu selanjutnya, suara saya masih jelas? Putus-putus, Pak. Lalu selanjutnya adalah di sini pertemuan ke-11. Nah, ini 11 yang awalnya PowerPoint ya. Suara saya jelas? Nggak ada seperti ini insya Allah. Ini malu mendadakan ya. Nah, ke-10 berapa? Ke-11. Nah, pada pertemuan ke-11 ini teman-teman akan saya ajarkan juga bagaimana caranya menginstal software untuk pembuatan aplikasi Android. Ini kita buat yang mudah aja. Jadi yang awalnya itu tadi apa namanya PowerPoint tersebut itu ternyata bisa dikonvert menjadi sebuah aplikasi Android. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah nanti ketika teman-teman menjadi seorang guru PAUD, begitu kan? Nanti bisa diinstal di handphone ibu bapaknya. Gitu. Padahal dari mana? Dari PowerPoint. PowerPoint kenapa saya ajarkan juga? Biar nantinya mudah. Paham nggak maksudnya? Mudah nggak Pak? Mudah banget, insya Allah.
Jadi cuman memang ada prosesnya itu. Pertama dari PowerPoint, PowerPoint di-convert ke menjadi HTML5, dari HTML5 baru menjadi aplikasi Android. Jadi nanti klik, enter, masuk. Nah, huruf A, B, C, gitu kan. Nanti seperti itu. Navigasi linknya ketika itu tinggal klik aja. Mudah nggak Pak? Mudah, karena saya mempersiapkannya itu untuk Pak Un. Mohon maaf juga, ini ketika saya dulu ya bikin aplikasi Android, gitu kan. Saya kan sama Bu Opah dulu itu ya, cerita aja sedikit. Sama Bu Opah itu dulu disuruh membuat aplikasi bahasa Sunda. Aplikasinya itu bikin Android. Ya udah, karena judulnya adalah Android, nggak ditanyain proses pembuatannya, ya udah saya bikin yang sederhana aja. Dalam arti dari PowerPoint dirubah menjadi APK. Bisa nggak Pak? Bisa, insya Allah. Jadi teman-teman di sini ngapain? Nanti bisa untuk apa namanya tadi tuh membuat si aplikasi Android. Ini bikin video, bikin aplikasi Android, ini juga bisa dijadikan modal untuk buat skripsi. Keren anak PAUD bikin Android. Padahal mereka nggak tahu bahwa itu adalah hasil convert dari apa namanya PowerPoint. Begitu. Paham nggak? Jadi nanti berentet, beruntun. Jadi pertama adalah membuat video teman-teman sendiri, setelah itu dimasukkan ke PowerPoint, setelah dimasukkan PowerPoint dibikin aplikasi Android, begitu. Ya, paham? Gitu. Setelah itu, nah ini instalasi software itu tentu tidak bertatap muka langsung dengan saya melalui Zoom. Ini apa namanya? Saya membuatkan videonya. Formatnya itu adalah 6 video, 6 Zoom, 2 penugasan, 2 itu apa ya? Saya lupa. Tadi mana ya? Pokoknya begitu. Oh, 2 praktek. 2 penugasan, beri 6 Zoom, 6 video, 2 praktek ataupun penugasan. 14 ya udah ya. Betul, udah seperti itu. Jadi ada lagi satu nanti. Nah, di sini, nah pada kegiatan ke-12 itu kita kuliah Zoom sambil ngelihat progres dari teman-teman. Jadi teman-teman itu nanti beberapa orang sampel itu bisa enggak, gitu. Jadi yang dari awalnya itu dari PowerPoint itu kita rubah menjadi aplikasi Zoom, aplikasi Android gitu ya, begitu. Mudah nggak Pak? Mudah banget aslinya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Jadi buat apa Pak? 2 hal ini sebenarnya bisa dijadikan modal untuk membuat sebuah bahan multimedia dalam pembuatan skripsi. Kalau teman-teman lihat dalam catatan apa namanya yang mendapatkan hibah penelitian untuk dosen pemula, nah, itu sama, paling bikin Android, bikin segala macam seperti itu. Nah, Pak, maaf nggak ada suara, Pak. Pak, tidak ada suaranya, Pak. Pak, tidak ada suara, Pak.
Anies. Cek. Suara saya ada lagi? Ada Pak, ada. Halo? Ada nggak? Pak. Satu boleh di ada ya? Ada ya? Ada Pak. Oke, lanjut ya. Itu layarnya ada tapi screen saya. Oke. Nah, lalu pada saat pertemuan ke-14, ke-15, mohon maaf, barulah di sini teman-teman bisa berdiskusi ya untuk keempat hal tersebut itu. Jadi di sini teman-teman boleh berdiskusi dengan teman lainnya, misalkan masih ada hal-hal yang belum selesai di pertemuan ke-15 ini, teman-teman ini bisa memfinalisasi keempat model yang tadi. Ada video, ada PowerPoint, suara saya ada lagi enggak? Kok di sininya connecting? Oke. Jadi teman-teman, ya, kok koneksi? Ya. Insya Allah minggu kedua enggak. Sebentar ya. Oke, sebentar dulu. 3, 2, 8, 4. Kalau di rumah saya komplit, mikrofon ada, segala macam ada. Yes. Oke ya. Jadi nanti ke pertemuan ke-15 sambil menunggu. Pertemuan ke-15 itu teman-teman mempersiapkan untuk keempat tugas tersebut. Gitu. Jadi teman-teman boleh berdiskusi dengan kelompok yang lainnya, boleh ini masih oke. Masih ini nggak ngerekam nggak sih? Masih ya? Nah, yang selanjutnya adalah di sini tadi ketiga tugas ini boleh cek ada. Nah, tugas ini kok ada yang suara? Jelas nggak sih suara saya? Jelas. Nah, jadi di sini ke-15 itu teman-teman menggunakan PowerPoint dan juga Android dan juga Prezi. Jadi teman-teman di sini itu PowerPoint-nya, terus juga gambar-gambarnya yang bagus. Cukuplah 10 aja hewan atau berapa biji gitu kan, hewan-hewan dari huruf anu gitu kan. Untuk apa sih nantinya? Nanti untuk penugasan di sini. Nah, nanti setiap pertemuan dengan saya itu jangan lupa bahwa harus menggunakan laptop ya, jangan menggunakan handphone. Jadi setiap kali pertemuan dengan saya, apalagi lagi Zoom, itu wajib menggunakan laptop. Begitu. Terus apalagi ya, nanti ketika ingin bantuan khususnya yang di luar Kuningan, boleh menggunakan software yang namanya sebentar. Bagi teman-teman yang di luar kota, boleh menggunakan software yang namanya apa ya? Saya lupa. Bukan VMware ya. Sebentar, saya lupa nama softwarenya. Sebentar.
Oh iya, baru ingat. Nama softwarenya adalah Ultra Viewer. Jadi teman-teman yang di luar kota, ketika ingin minta di remote, jadi ketika ada sebuah problem, misalkan lagi praktek nih ada problem, jadi teman-teman di sini tuh teman-teman yang di luar kota bisa menggunakan software yang namanya itu Ultra Viewer. Jadi nanti laptopnya itu bisa saya remote, begitu. Jadi teman-teman di sini pun di Kuningan pun sama, ketika ada problem itu bisa menginstal Ultra Viewer, nanti ID sama pasnya kirimkan ke saya, gitu. Jadi kodenya itu nanti kirimkan ke saya, Ultra Viewer-nya ini. Jadi kurang lebih seperti itu, ada 3-4 proses yang harus dilewati oleh teman-teman mahasiswa di sini. Saya hanya memilihkan yang menurut versi saya itu mudah. Ya, bikin video mudah, bikin ngedownload segala macam insya Allah mudah. Begitu. Yang agak sulit itu mungkin nanti Android aja, jadi harus butuh pemahaman tersendiri. Jadi kalau Android itu butuh pemahaman tersendiri, itu yang agak sulit, begitu. Mulai dari sekarang seperti itu. Oh iya, nanti juga bikin videonya, mohon dengan pakaian yang sopan. Yang Muslim menggunakan tudung, misalkan begitu. Yang non Muslim bisa menggunakan pakaian yang sopan, begitu. Gitu. Karena kan nanti buat teman-teman juga, begitu. Jadi kalau mulai dari sekarang, kalau mau dicicil juga bisa sebenarnya. Buat apa? Media pembelajaran untuk anak usia dini di mana? Ini kesempatan malahan. Mulai dari sekarang ya rada-rada beda. Teman-teman ini bisa, kamu mau bikin apa ya? Misalnya, oh saya mah tentang buah-buahan deh. Oh saya mau ada videonya juga suaranya. Begini gitu kan. Huruf harimau dari huruf anu sampai anu gitu kan, seperti itu bisa, begitu ya. Jadi bisa buat nyicil media pembelajaran PAUD, jadi mulai dari sekarang, begitu. Nah, kita fokus rata-rata itu fokus itu yang bisa dipergunakan di handphone, begitu. Yang khusus video bisa di handphone, itu juga bisa di handphone, begitu ya. Jadi yang seperti itulah, yang 3 itu kita fokusnya di handphone. Yang paling utama sih Android sih. Nanti teman-teman bisa membuat sebuah media pembelajaran yang baik, begitu. Karena kalau misalkan media, maksudnya multimedia itu secara online, saya ajar namanya yang wow, tapi secara online itu kan kurang gitu kan, apa ya, kurang TikTok. Lanjut ya. Mohon maaf, biasa. Insya Allah minggu depan enggak. Insya Allah minggu depan enggak. Saya sudah siapkan 2 koneksi biasanya kalau Zoom itu. Yang pertama adalah menggunakan WiFi, yang kedua adalah menggunakan handphone. Jadi teman-teman jangan takut. Insya Allah harusnya dan biasanya enggak ada problem kalau saya berada posisi di rumah. Gitu ya. Kalau di rumah itu jauh lebih cepat. Saya itu menggunakan 20 Mbps lah, semua kerada sombong salitik mah. Begitu ya. Jadi begitu. Itu ya buat teman-teman semua.
Jadi insya Allah nanti akan kita nonkan selama 16 kali pertemuan dengan UTS dan UAS, terus juga multimedia ini misalkan media pembelajarannya itu salah satunya adalah menggunakan APK Android. Kenapa kita harus bikin? Karena mungkin kebutuhan kitanya itu berbeda-beda. Mungkin kita sudah banyak media pembelajaran yang gratis di Android segala macam, tapi kan kebutuhan di sekitar kita itu gak ada yang tahu gitu loh. Begitu. Kenapa kita juga bisa menggunakan Android ataupun PowerPoint? Nanti teman-teman mau ngajarin itu lewat PowerPoint, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Ya, jadi ini pertemuan pertama, jadi kalau ada problem saya mohon maaf, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, disilahkan. Sebelum diakhiri aja lah. Nanti kita mulai perkuliahannya di pertemuan kedua. Mangga, Bu Susi. Ya, terima kasih Pak. Pak, saya mau bertanya untuk poin yang 13 itu Pak, ada aplikasi Prezi ya. Itu tadi terputus suaranya Pak, nggak ada penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin bisa diulang Pak. Untuk yang poin 13 Yang tadi mana? Pak. Poin 13. Oh, 13 ya. Aduh, mohon maaf Bu ya. Aduh. Sekarang suara saya bagus nggak? Terputus-putus sih Pak. Halo? Nah. Hah? Oh, boleh. Ah, iya. Ini udah ada? Nah, oke. Nah, kita pada pertemuan ke-13 di sini itu pada pertemuan ke-13 ini kita akan mempelajari ataupun mengenal media pembelajaran Prezi. Jadi kenapa Pak harus Prezi juga? Karena memang ini merupakan salah satu yang agak kekinian, hampir mirip sama PowerPoint. Kalau saya bilang itu, kalau anak IT bilang itu ya sebenarnya mirip-mirip juga dengan PowerPoint, begitu. Tapi secara secara zaman now ternyata Prezi itu salah satu media pembelajaran yang banyak juga dari teman-teman di Kuningan itu, teman-teman prodi PTIK itu, teman-teman dosen yang lolos hibah penelitian. Berarti ini kan bagus ternyata Prezi itu. Sehingga saya menyisipkan media pembelajaran Prezi itu. Jadi kelebihan dan kekurangannya apa media pembelajaran Prezi itu gitu. Jadi nanti akan sebagai salah satu teman-teman mungkin bisa membuat media untuk skripsinya. Begitu kurang lebihnya. Nah, lalu Prezi ini bahannya juga diambil dari slide PPT yang sudah kita buat. Jadi nggak bikin berbagai macam lah. Semuanya mau dia nanti PowerPoint, mau dia Android, mau dia Prezi, isinya sama. Jadi nggak ada yang beda. Jadi ketika sudah kita bikin PowerPoint satu, maka Android pun akan isinya sama aja. Cuman berbeda platform aja. Yang PowerPoint menggunakan PowerPoint, yang Android menggunakan Android, yang Prezi menggunakan Prezi. Isinya sama. Jadi teman-teman nggak usah khawatir
nggak untuk isinya itu semuanya sama saja. Dan pada saat ke pertemuan ke-14 ini barulah di sini kita bareng-bareng juga membuat media pembelajaran Prezi. Teman-teman punya waktu untuk memindahkan yang awalnya menggunakan PowerPoint dipindahkan ke Prezi tersebut. Begitu. Nah, baru yang terakhir di pertemuan ke-15 ini, teman-teman mungkin ada yang tertinggal, mungkin ada pertanyaan, dan seterusnya itu pada saat pertemuan ke-15. Sehingga UAS yang berbentuk hasil proyek, nah ini ya, UASnya itu adalah hasil proyek. Ada berapa Pak yang harus dikumpulkan? Tentu cuma ada 3. Yang pertama adalah PowerPoint yang sudah ada videonya. Yang kedua adalah APK Android. Yang ketiga adalah Prezi. Begitu. Insya Allah kalau menggunakan 3 media ini, ya kecuali PowerPoint harusnya, karena di situ ada videonya juga kita, itu ACC langsung harusnya. Untuk apa? Untuk skripsi. Biasanya seperti itu. Karena ini punya teman-teman ini harus punya keahlian khusus. Begitu. Ya, jadi ketiga ke-5 sampai ke-3 model tersebut itu aslinya ada 4, ada video dulu, bikin video, terus ke PowerPoint, terus ke APK, terus ke Prezi. Itu semuanya menjadi sebuah bahan untuk media pembelajaran. Cuman kalau yang videonya itu ya apa ya, salah satu komponen lah di media pembelajaran. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman yang lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Yang cari gambar itu masing-masing itu mesti sama atau harus beda? Oh gitu ya. Sebenarnya begini ya, yang harus ditekankan itu, ketika apakah Pak harus sama atau tidak, saran saya begini, teman-teman ini mau dijadiin nanti buat skripsi enggak? Gitu. Jadi harus dipikirkan nih, saya mau bikin apa nih kira-kira? Apalagi sekarang sudah semester 7 ya. Ya kan harusnya sudah harus memikirkan media apa nih yang cocok, mau ngapain sih. Nah makanya nanti teman-teman lebih baik nyari referensi-referensi skripsi yang sudah dibuatkan. Dari situ bakalan ketemulah apakah mau membuat huruf ABCD, ataukah mau pengenalan hewan, apakah mau pengenalan buah-buahan, atau yang lainnya. Itu tergantung siapa? Tergantung teman-teman. Saya memberikan kebebasan masing-masing. Tergantung kebutuhan dari teman-teman mahasiswa. Nggak apa-apa, gitu. Ya, jadi nanti teman-teman untuk medianya nggak apa-apa sama kalau misalkan tidak tahu, asal jangan copy paste, begitu ya. Jadi jangan gitu. Tapi itu tadi medianya untuk kebutuhannya itu tergantung dari medianya itu tergantung daripada kebutuhan. Saya hanya ingin apa yang dipelajari di mata kuliah saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman nanti skripsi. Kenapa? Karena ini udah waktunya dulu, udah semester 7. Lumayan nyicil satu media pembelajaran. Nanti bisa ditawarkan menjadi 3. Kalau yang ini nggak lolos, berarti bikin media ini. Kalau ini nggak lolos, berarti bikin media ini. Tawarkan. Mau Prezi, boleh Pak. Mau PowerPoint yang mudah, boleh Pak. Mau Android, silahkan Pak. Begitu. Selesai. Jadi problemnya itu seperti itu. Dimulai dari sekarang. Teman-teman di sini yang udah bikin itu, yang dianalisisnya apa? Apakah pengenalan huruf, pengenalan hewan, apakah penjumlahan bisa jadi gitu kan? Saya nggak tahu lah, itu yang lebih paham adalah teman-teman mahasiswa yang di PAUD gitu kan. Yang mana yang baik dan tidak kan sebenarnya mahasiswa PAUD yang lebih paham daripada saya. Saya tahunya adalah membuat medianya. Begitu. Jadi teman-teman, kalau ditanya mau bikinnya apa, ya terserah mau bikin apa sesuai dengan kebutuhan. Ada hewan, ada apa segala macam seperti itu.
Dan saya mau ini menjadi sebuah hasil karya teman-teman yang murni. Begitu. Bisa dibanggakan oleh kapodinya masing-masing. Bahwa ini adalah bikinan mahasiswa saya. Begitu. Nanti kan bisa dibikin videonya. Wah, oh ini video seperti ini. Ini penggunaan aplikasinya kan bisa dibikin video. Begitu. Keren nggak? Bangga nggak? Harusnya bangga. Itu begitu. Wow, gitu kan. Ini, jadi awal-awal itu begitu. Membuat medianya itu. Awal-awal itu seperti orang-orang yang kurang mungkin ya. Ini suara hewan anak-anak gitu kan. Padahal di sini nggak ada hewannya di sebelah kanan kiri kitanya itu. Ya nanti pas proses editing lah baru dimunculkan hewannya. Green screen. Itu. Tapi ingat kalau green screen itu tentu belakangnya itu harus satu warna. Harus satu warna biar lebih mudah ngeditnya. Teman-teman mau patungan Pak, patungan aja beli tanda hijau, boleh. Warna hijau gitu kan, boleh. Sebenarnya background apapun itu bisa, harusnya bisa. Mau hitam apa, yang penting polos aja. Begitu. Tapi lebih warna yang apa ya? Kalau menurut saya kontras kalau versi saya. Apakah itu merah boleh, biru boleh, hijau boleh, tapi yang kontras, yang cerah. Begitu. Tapi kalau lebih kreatif itu seperti itu. Tapi insya Allah nanti akan saya jelaskan kok dalam materi-materi di itu. Kelihatan mudah nggak sih Pak? Sebenarnya ini mudah-mudah saja, tergantung teman-teman mau belajar atau tidak. Karena alhamdulillahnya ya kalau untuk di sini ilmu PAUD-nya mudah-mudah begitu ya. Saya dulu pernah ngajar apa ya, media pembelajaran juga ibu-ibu semua pusing, serius saya nggak bohong. Rumah warewel gitu, yang nggak beda jauh seperti itu saya lah, begitu ya. Bawa dia mintaan. Sekarang kan kalau di sini kan mudah-mudah. Tapi insya Allah kok, walaupun yang udah tua juga insya Allah, misalkan udah umur 40-an, misalkan 30, 40, harusnya bisa mengikuti. Karena kita juga melihat rekaman Zoom-nya, begitu. Nanti akan selalu direkam Zoom-nya, insya Allah sebagai bahan media pembelajaran. Mungkin itu aja sih, kita fokus media pembelajarannya itu di 4 hal tersebut. Begitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Yang online? Ini ada nggak suara saya? Ada. Nggak ada lagi nggak? Kira-kira seperti itu. Oke ya, cukup ya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ibu-ibu ya kebanyakan ya.